sebenarnya gimana nih Ustadz? Apakah memang benar-benar bahwa kematian itu mendadak atau memang sudah dirancang oleh Allah skenario yang diletakkan di Lauhul Mahfuz atau bagaimana penjelasannya? Iya sih, pertanyaan ini bagus sekali. Sebenarnya kematian itu jelas pasti akan terjadi pada semua makhluk yang bernyawa. Itu jelas itu. Jadi yang harus kita ketahui adalah kita sebagai manusia Muslim merancang kematian kita. Jadi intinya kenapa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebenarnya kenapa kematian itu termasuk diceritakan bahwa kematiannya pun harus karena Allah. Nah itu berarti di situ Allah itu mau mengabarkan bahwa ya rencanain kematianmu. Sebenarnya seperti itu. Sholatmu juga rencanain sholatmu. Sholat itu sudah dianjurkan, disuruh, diwajibkan oleh Allah Ta'ala, harus lillahi ta'ala. Nah kita jalaninya juga harus seperti itu. Jalaninya berarti dengan sholat itu ya betul-betul hanya untuk mencari ridho Allah, hanya untuk mencari ridho. Jangan sampai sholat itu menjaga biar jabatan kita tidak dilengsarkan. Kan banyak Tidak dipensiunkan itu ya panjang kayak PPKM terus jadi nangis. Tapi itu sudah biasa ya. tisu Ada di belakang. Jadi memang seperti itu. Jadi sampai ke arah kematian itu memang dianjurkan oleh Allah Ta'ala, direncanakan, dan rencananya pun harus lillahi ta'ala. Ini memang jarang atau sangat jarang, atau persentase itu sangat kecil dikupas oleh teman-teman kita pendakwah. Memang kalau yang lebih gampang itu kematian itu hanya Allah yang mengetahui. Allah betul itu gaib, iya saya jawab iya. Tapi kalau itu gaib murni, kenapa Allah itu menceritakan wala tulqu bi aidikum ila tahlukat? Allah sudah memberikan. Dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Nah, Allah sudah menceritakan di titik tersebut. Berarti yang gaib ini sebenarnya bisa dikorek-korek bagi orang yang diberi hidayah oleh Allah Ta'ala, bagi orang yang diberi dititipi kepandaian oleh Allah Ta'ala. Nah, disinilah harus kita pahami bahwa semua yang bernyawa, khususnya manusia, pasti mati. Khususnya ya, yang binatang sih iya, tumbuhan sih iya, tapi ini khususnya kita. Nah, kematian ini tidak ada yang tiba-tiba. Jadi kalau tadi Pak Haji Hasan tadi cerita bahwa apakah itu sudah ditentukan di Lauhul Mahfuz? Kalau saya enggak. Yang ditentukan oleh Allah Ta'ala adalah cara kematian orang tersebut. Cara kematian. Jadi bukan kematiannya. Jadi istilahnya kalau kita mau berjalan dari Jakarta ke Surabaya itu bukan di Surabaya hari apa, bukan di titik itu, tapi dia berjalan dari Jakarta menuju Surabaya lewat mana, prosesnya berarti. Prosesnya. Nah, kalau selama ini memang saya mengamati orang itu hanya bersandar pada kematian sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Nah, bukan matinya sebenarnya. Karena apa? Kalau kita melihat kematian seseorang itu kan beraneka ragam. Yang Muslim ada yang meninggal waktu tidur. Yang Muslim banyak yang meninggal akhir-akhir ini kena COVID. Yang Muslim yang kena COVID, Muslim yang biasa sama Muslim yang kelihatannya di mata manusia taat. Saya tetap pakai kata-kata itu ya, di mata manusia kelihatannya taat. Yang Muslim yang dia nggak sholat, banyak yang kena di sini. Nah, apakah kematiannya itu sama? Atau yang Muslim yang meninggalnya tabrakan, yang Muslim yang meninggalnya melahirkan, yang Muslim apakah ini sama? Nah, disinilah yang harus kita ketahui. Umpamanya yang meninggal tabrakan ini yang tidak enak. Kemudian apakah yang seperti itu langsung ditulis oleh Allah Ta'ala sebelum orang itu meninggal atau pada saat orang tersebut itu lahir? Sudah ditulis bahwa meninggalnya ini tabrakan.
Kalau kita berpikir sejak lahir sudah ditulis kematiannya tabrakan, itu adalah kedoliman. Nanti Allah itu dianggap dolim sama orang Islam atau orang yang tidak suka kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Lawang dia nggak taunya pada saat tersebut dia juga sholat, dia juga ini, dia juga ngaji, dia juga nyantri momennya. Kok matinya tabrakan? Orang kan tahunya hanya sholat, ngaji dan sebagainya. Nggak tahunya di balik itu dia selalu melawan orang tua. Lah ini nggak pernah dipelajari. Nah, ya orang tidak akan pernah belajar di sini. Kalau saya amati dan saya pelajari seperti itu, orang yang meninggalnya tabrakan rata-rata berani dengan orang tua. Jadi akibat dari perilaku. Nah, akibat dari perbuatan. Makanya di situ ulqubi aidikum ila tahluka. Nah, kita harus hati-hati. Disitulah ada titik husnul khotimah atau su'ul khotimah. Nah, inilah kita sebagai seorang muslim harus berpikir. Nah, pada saat orang itu meninggal karena perbuatannya, masuklah dia pada wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Benar, apa saja musibah yang engkau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Sudah ketemu Allah. Jadi tidak ada perkataan orang bilang Allah dolim. Tidak ada. Semua sudah ditulis. Makanya menjawab dari kalimat Pak Haji Hasan tadi, apakah sudah ditulis lauh mahfud? Kalau saya, yang ditulis di lauh mahfud sebagian besarnya adalah Quran. Kenapa dikatakan lauh mahfuz yang terkunci rahasianya? Karena yang ditulis dalam Quran pun banyak yang tidak tahu. Banyak yang tidak tahu artinya maksudnya apa, sehingga dianggap kematian itu dari Allah Ta'ala. Padahal kematian yang lillahi ta'ala itu bagaimana? Orang nggak tahu. Pokoknya kalau mati itu sudah bisa mengucap la ilaha illallah, sudah masuk surga aja gitu. Nah, disinilah yang harus kita terjemahkan, karena banyak orang yang belum paham. Dia kelihatan Islam, dia kelihatan baik, kelihatan, tapi sehari-hari kelihatannya kelihatan dari formnya, pakai peci, momennya koko setiap hari atau bagaimana, kelihatan baik. Kenapa nggak tahunya dibicarakan omongannya itu kasar, menghujat, memprovokasi dan sebagainya. Loh, apakah itu termasuk perbuatan baik? Ya enggak. Nah, inilah yang harus kita ketahui, bahwa apa yang dia lakukan dengan sholatnya tetap tercatat oleh Allah Ta'ala. Apa yang dia lakukan dengan perbuatan tidak baiknya, ya tetap tercatat oleh Allah Ta'ala. Ya nanti diimbangkan. Yang menimbang nanti biarlah malaikat-malaikat Allah, yang orang ini kira-kira matinya mau bagaimana. Kalau memang orang ini dianggap tidak manfaat oleh Allah Ta'ala, diambil oleh Allah Ta'ala. Bagaimana cara ngambilnya? Dilihat prosesnya. Mana yang terberat? Mana yang terberat? Kalau dia memaki orang, ya tiba-tiba aja dihilangkan. Kemudian apa? Nah, kemudian mati aja seperti dianiaya. Wallahu alam, saya nggak tahu. Loh, kenapa dia harus matinya dianiaya? Loh, kan dia dengan sengaja menganiaya saudara-saudara yang lain, orang-orang lain dengan kata, dengan hati, sehingga orang itu hatinya sakit. Kan nggak sadar kalau itu juga menganiaya. Itu kan dolim juga, ya. Itu Pak Haji. Nah, maaf, saya cerita tadi kan dari buah tangan mereka sendiri, kemudian ada faktor luar, ada yang ditabrak, ada yang dibunuh dan sebagainya, kasarnya begitu ya. Nah, kalau ini langsung faktor yang mendolimi adalah diri sendiri, misalnya orang bunuh diri ya, ada yang menggores kakinya, ada yang atau kemudian loncat ke rel kereta dan sebagainya, nabrakin, iya, kan agak beda sama yang tadi. Beda, benar. Nah, ini proses. Nah, inilah pelajaran-pelajaran yang sebenarnya ada dalam Quran. Orang-orang yang bunuh diri ada sebenarnya bisa aja, kalau saya husnudon ya, husnudon Pak Haji. Jadi bisa aja orang tersebut itu setengahnya kesurupan. Jadi ada faktor luar yang masuk ke dia. Loh, iya, yang menguasai pikiran. Loh, kenapa faktor luar? Di sini. Sebenarnya pelajaran dari Allah itu benar, banyak orang yang tidak tahu. Satu, yang nempel ini itu yang kita namakan penyakitnya skizofrenia. Ada suara yang ada dalam pikiran. Loncat. Ya, loncatlah, loncat. Nanti yang hidupmu tenang, loncat itu. Nah, kenapa proses itu terjadi?
Bisa aja sebelumnya orang ini punya masalah keuangan, bisa aja orang ini punya masalah dengan pasangan, dia diceraikan padahal dia itu cinta banget dengan pasangannya melebihi cintanya dengan Allah, kan gitu nih ceritanya kan seperti itu. Sehingga dengan kondisi yang seperti itu dia ada unsur putus asa, yang dia berhutang banyak, putus asanya dari mana saya bisa membayar utang segitu, padahal setiap detiknya ditelepon sama penagihnya, kan pusing. Didatangi debt collector tiap malam nggak bisa tidur. Akhirnya seperti itu, kasus itu seperti itu, deg-degan nggak bisa tidur, akhirnya masuklah jin menguasai otak. Nah, ada aja kalau dia nggak bunuh diri, mamanya dia bunuh anaknya, bisa kematian anaknya yang dia bunuh, kan itu nggak wajar. Orang tua kok bunuh anak, minum racun atau mengajak orangnya mati semua, itu sebenarnya kasus skizofrenia yang belum terpecahkan oleh teman-teman kita di kepolisian. Dianggap itu membunuh aja sudah. Ya sudah, kalau saya nggak bisa ngomong apa-apa karena saya nggak bisa menjadi referensi, karena selama ini orang tersebut tidak kelihatan sakit, tidak punya rekor sakit skizofrenia jiwa, kan seperti itu. Jadi polisi ya nggak bisa disalahkan secara penuh. Tapi kalau kita berpikir ya nggak bisa, wong dia bunuh anak jelas digorok, taunya itu bunuh. Padahal kalau tanyain, ada yang ngomong anak saya itu katanya anak iblis, lah itu kan nggak sadar. Lah itu kan orang harus mikir ini orang ada yang nggak beres. Nah ini harus ketemu sama dokter lah, atau psikiater lah, atau psikolog dan sebagainya. Nah yang bunuh diri itu Pak Haji sama. Jadi istilahnya walatayasu. Nah, ya harus difahami ini, dan janganlah kamu berputus asa. Tidak boleh dari rahmat Allah. Padahal kenapa rahmat Allah yang mana? Rahmat atau karunia Allah yaitu tentang hidup. Nah ini kan nggak pernah diceritakan, hanya dia jangan putus asa, selesai, kerjakan yang lain. Memang cerita begitu gampang, kalau kamu ditinggal sama pasanganmu, wah kolab. Lagi dipensiunkan tiba-tiba. Kalau ini menyindir Saya jadi seperti itu. Jadi seperti itu Pak Haji. Jadi kalau yang bunuh diri karena dia sudah ada faktor putus asa, padahal itu sudah diceritakan oleh Allah Ta'ala, dan orang yang putus asa digelapkan oleh Allah Ta'ala. Nah gelap itu yang mana? Nggak sadar. Nah ini memang banyak dari teman-teman kita nggak ngerti. Nah inilah rahasia yang ditutup oleh Allah Ta'ala. Kesannya seperti yang terbuka itu di Lauh Mahfuz, padahal dalam Quran itu jelas. Nah, itu kan jelas ada semua. Oh iya ya, dilarang putus asa. Musibah itu dari buah tangan sendiri, kan gitu nih. Kemudian jangan menjerumuskan diri dalam kebinasaan dengan perbuatan. Nah, nah disinilah yang harus kita ketahui. Jangan sampai kita yang sudah tahu ini ilmunya itu bermain-main. Ya, berarti kematian kita memang harus dipersiapkan karena Allah. Nah, bekal ya, harus harus memperbanyak bekal. Nggak cuma memperbanyak bekal, keilmuannya juga paham. Karena ilmu-ilmu, iya, agar tidak salah. Karena ilmu-ilmu seperti ini memang jarang diceritakan. Biasanya teman-teman itu mengambilnya dari hadis dan sahih atau fikih atau Quran, tapi yang beliau-beliau tahu. Kalau yang seperti ini kan jarang dibukukan. Skizofrenia itu kan tidak ketemu saya menemukan dalam dalil. Jadi padahal itu ada dalam Quran, sudah diceritakan. Cuma bagaimana kronologis orang bisa terkena skizofrenia itu sebenarnya ada dalam Quran. Cuma memang nggak pernah ada yang bisa membuka, atau belum diizinkan oleh Allah Ta'ala ada yang membuka atau menceritakan. Nah, insya Allah seperti itu Pak Haji. Ya.